Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Di sini saya akan membawakan khotbah yang berjudulkan Kemurahan Tuhan ialah menuntun manusia kepada pertobatan, tertulis dalam Roma 2 ayat 4. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan, kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Dalam sebuah diskusi, terdapat pertanyaan, apa itu teologi? Ada yang mengatakan ilmu tentang Tuhan. Ada juga yang mengatakan firman Tuhan. Dan ada juga yang mengatakan gambaran Tuhan. Gambaran Tuhan dalam diri seseorang sangat mempengaruhi kehidupannya masing-masing. Misalnya saja, seorang dalam syair lagu menggambarkan Tuhan itu yang pemarah dan penghukum, melihat semua gerak-gerik manusia lalu menghukumnya. Tapi dalam satu sisi, syair itu benar. Tuhan yang maha pengerti dan maha pelihat itu benar. Tapi tentang gambaran Tuhan itu pemarah akan dipertanyakan. Dalam kenyataannya, suatu pertemuan ketika pembicara bertanya pada umat yang hadir, Tuhan yang kita sembah itu pemurah atau pemarah? Pasti semua rata-rata menjawab itu pemurah. Tapi dalam hal konteks, tidak luput kita lupakan. Sering terjadi kesalahpahaman antara Tuhan itu pemurah atau pemarah. Memang benar, Alkitab pernah menuliskan bahwa Tuhan itu pernah marah. Tetapi kemarahan Tuhan itu tidak lebih dari kasih sayangnya kepada kita. Lain, kasihnya melebihi kemarahannya. Renungan hari ini menegaskan bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah itu adalah Tuhan yang pemurah. Kemurahan Tuhan dijelaskan di ayat ini disandingkan dengan sikap penghakiman yang terjadi pada manusia pada saat itu. Kemurahan Tuhan menuntut manusia kepada pertobatan. Hal-hal apa saja yang perlu dipertobatkan adalah skala prioritas. Alkitab pernah menuliskan bahwa Tuhan itu pernah marah. Tetapi kemarahan Tuhan itu tidak lebih dari kasih sayangnya kepada kita. Lain, kasihnya melebihi kemarahannya. Renungan hari ini menegaskan bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah itu adalah Tuhan yang pemurah. Kemurahan Tuhan dijelaskan di ayat ini disandingkan dengan sikap penghakiman yang terjadi pada manusia pada saat itu. Kemurahan Tuhan menuntut manusia kepada pertobatan. Hal-hal apa saja yang perlu dipertobatkan adalah skala prioritas. Dua contoh menjelaskan bagian ini adalah peristiwa perjumpaan Zakheus dan juga Paulus terhadap Tuhan Yesus. Setelah perjumpaan itu, keduanya mengalami perubahan yang sangat drastis dalam hal skala prioritas. Sebagai kepala pemungut cukai, Zakheus memandang uang bukan lagi segalanya. Sedangkan Paulus mengatakan, malahan segala sesuatu yang kau anggap rugi karena pengenalan aku akan Kristus Tuhanku lebih mulia dari apa semuanya. Yang ketiga adalah sikap atau kebiasaan. Saja kita ambil contohnya dengan sehari-hari kalau kita pergi ke gereja kita bermainkan gadget, itu adalah hal-hal yang harus dipertobatkan dalam kehidupan kita. Yang keempat adalah ide atau gagasan yang bisa kita baca dalam Matius 16 ayat 22-23 dengan Kisah Para Rasul 8 ayat 9-20. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kemurahan Tuhan Yesus memampukan kita untuk melakukan segala sesuatu yang bisa kita lakukan